Sepertinya ini tempatnya juga sudah siap untuk di kesempatan siang ini. Saya akan pamitan dulu Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Demikian tadi untuk seluruh rangkaian acara resepsi Hari Ibu ke-97 tahun 2025 tingkat Kabupaten Blora. Baik, kalau tadi Bunda Ain sudah ada pantun, Ibu Lulu juga sudah ada pantun, pasti Bu Jerry nanti juga ada pantun ya. Kalau begitu saya tidak usah berpantun ya. Ya, saya hanya akan menyampaikan sebuah kalimat untuk ibu-ibu hebat hari ini. Ibu adalah cinta yang berjalan. Ibu adalah cahaya yang tak pernah padam. Dan ibu tempat pulang yang paling nyaman. Selamat Hari Ibu. Saya Susan Andika memandu acara, izin undur diri. Sekali lagi berikan baik, terima kasih. Terima kasih Bu Susan atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya minta cakepnya ya. Burung nuri, burung gelatik, terbang tinggi cari minum. Perkenalkan, saya Jerry, guru nyentrik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, spesial saya berada di sini di hadapan Bapak Ibu semua, ibu-ibu cantik, Ibu Ainia. Nanti ada spesial pantun buat Ibu. Dan pastinya adalah ibu-ibu hebat yang ada di Kabupaten Blora. Bapak Ibu, sebelum talk show ini kita mulai, izinkan saya untuk yang nantinya memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita saksikan sebuah tayangan. Tema talk show kita pada pagi hari ini adalah Perempuan Hebat, Ciptakan Anak Sehat Berprestasi sebagai Pilar Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, terima kasih Bu Ainia, dan satu pantun nih buat Ibu semua. Pergi ke pasar membeli kebaya. Kebaya warna biru indah berseri. Selamat Hari Ibu Perempuan Berdaya, pilar utama negeri ini. Ya Bapak Ibu, karena dari tadi saya melihat Ibu Ainia ini penuh semangat, satu pantun buat Ibu. Bunga melati putih warnanya, harum semerbak di Taman Blora. Senyum manisnya Ibu Ainia membuat suasana jadi bahagia. Selamat datang dalam acara talk show peringatan Hari Ibu ke-97. Hari ini kita berkumpul untuk memperkuat peran perempuan, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi sebagai penggerak utama dalam mencetak generasi emas 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, telah hadir nih di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang psikologi dan pemberdayaan. Beliau adalah founder dan direktur utama Plato Foundation. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas, di antaranya adalah sebagai pakar penguatan skill orang tua dan remaja, sebagai fasilitator nasional program RUT Indonesia untuk pencegahan bullying, baik Ibu Rita. Halo Ibu Rita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Luar biasa. Bagaimana Bu perjalanannya dari Surabaya menuju ke Blora? Ya, perjalanannya cukup menyenangkan. Ternyata Surabaya ke Blora itu hanya butuh waktu 2 jam gitu ya. 2 jam. Lebih dekat dibanding saya ke Kediri atau ke Trenggalek atau ke Pacitan yang ada di Jawa Timur.
Baik, terima kasih, pastinya seru perjalanannya ya Bu. Alhamdulillah lancar. Baik, Ibu Dita yang menawan pada hari ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pertanyaan untuk Ibu. Bu, dengan latar belakang Ibu di bidang psikologi terutama, seringkali kita melihat beban ganda Ibu. Ibu itu mempunyai beban yang cukup berat yang dipikul. Nah, namun nggak terasa dan bisa berprestasi untuk menuju Indonesia tahun 2045. Silakan Ibu. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat para ibu hebat dan perempuan berdaya yang ada di ruangan ini. Semangat terus untuk menjadi perempuan dan ibu yang hebat. Ya. Kalau kita bicara tadi tantangan kita di mana perempuan masih banyak gitu ya yang memiliki peran ganda. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif gender, kita melihat seorang ibu yang bekerja kayak Bu Jerry gitu ya, saya mungkin yang ibu-ibu yang ada di sini bekerja ketika pulang ke rumah menjadi ibu rumah tangga, keluar dari rumah sore-sore nyuapin anaknya, ya gitu ya, sambil gendong anaknya. Menurut masyarakat biasa atau luar biasa Kak Jerry? Biasa aja. Oh ya, memang ibu sepatutnya begitu. Tapi ketika kita melihat seorang ayah yang bekerja, pulang ke rumah bantu istrinya, mengasuh anaknya, keluar rumah nyuapin anak sambil gendong anak, apa kata masyarakat? Keterlaluan itu istrinya. Iya, luar biasa bapak ini ya. Ini bojone iki nandi ya, sik kebacute lek aku dadi bapak iku ndolek maneh. So cocok ya Pak. Lah ini fenomena yang ada di masyarakat kita di mana budaya patriarki masih cukup kuat. Dan siapa yang bisa mendobrak budaya ini? Tentunya kita sebagai perempuan. Ya, tadi selanjutnya sangat mencerahkan Bapak Ibu. Ternyata kita harus memvalidasi emosinya. Nah ini yang mungkin luar biasa edukasinya pagi hari ini. Saya juga seorang ibu. Nanti saya akan mendengarkan keluhan anak saya Ibu. Akan saya validasi dan komunikasi asertif yang dibutuhkan oleh anak. Wow, luar biasa. Bu Dita, mengingat latar belakang Ibu di Plato Foundation, yang Ibu sudah melalang buana sampai ke Australia dan Amerika Serikat, yang fokus utamanya adalah pada permasalahan remaja. Ya. Bu, langkah konkret yang paling sederhana deh Bu, tips yang paling sederhana, namun krusial, yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk mendeteksi secara dini jika anaknya sedang mengalami tekanan mental atau pengaruh lingkungan yang negatif di sekolah. Mohon maaf, kadang seorang anak itu takut atau malu untuk bercerita dan dia lebih nyaman ke temannya atau mungkin ke yang dianggap lebih nyaman. Tolong dong Bu, bagi tips-tipsnya dong. Silakan Ibu. Iya, kalau hari ini di era digital kita kita menghadapi banyak tantangan baru, banyak masalah baru, terutama pada anak dan remaja. Dan seringkali orang tua, ibu-ibu juga bilang, arek saiki kok bedo yo ambek zamanku biyen. Begitu ibu-ibu? Sering begitu? Iya. Gimana tidak berbeda? Karena tantangannya juga berbeda. Masalah kita waktu zaman dulu, semua pernah jadi remaja ya Bun. Pada saat remaja, ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita galau, kita ngapain Bun?
Waktu itu, waktu remaja, coba kita ingat-ingat, nostalgia sebentar. Ngapain kita? Masuk kamar nangis. Masuk kamar nangis, apalagi? Nulis diary, ya. Terus apa lagi, Bun? Ceguran nangkali. Tahu nggak, Bun, ceguran nangkali? Ke sawah atau main bekel, bedengan, pate lele dan sebagainya. Tapi hari ini anak-anak kita ketika mereka dalam masa badai, emosi yang tidak stabil di usia remajanya, ya, tidak didampingi dengan benar, apa yang mereka lakukan? Mereka akan bersama dengan HP-nya. Mereka bisa melihat apapun yang di dalam suara. Kau yang bertahan meski terluka. Jangan anggap dirimu biasa. Kau hebat dan kau istimewa. Kau lebih baik